sola scriptura itu, dia bicara kitab suci hanya berdasarkan itu, kawan. Kalau Bapak gereja, apa Bapak gereja kita? Martin Luther pun sampai mati dia mengaku imannya Katolik, kawan. Maka dia dikatakan bidat. Paham ya? Jangan kalian kira, wah Martin Luther itu mati sudah Protestan. Memang dia jadi pendiri, dibilang orang jadi pendiri Protestan, orang yang menggelari. Kalau dia enggak, dia tetap imannya dalam Katolik. Tapi karena dia bertentangan dengan Katolik, maka dia... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, dalam dunia perdebatan lintas agama ya, khususnya di dunia maya, di YouTube, baik itu Zoom maupun streaming, itu ada satu sosok debater dari teman-teman Kristen ya, salah satunya yaitu Wa'alabu ya. Itu tadi video dari Wa'alabu atau Rudy Yohanes, dan tumben Wa'alabu itu jujur ya. Di situ Wa'alabu itu jujur mengatakan bahwa Kristen Protestan itu sebenarnya tidak punya kontribusi terhadap perkembangan sejarah agama yang mereka yakini ya. Karena kanonisasi itu sebenarnya dilakukan oleh bapak-bapak gereja yang mereka itu menganut ajaran Katolik. Kalau Kristen Protestan hampir tidak ada sejarah yang bisa menggambarkan adanya kontribusi mereka. Mereka hanya mewarisi, kemudian mendistorsi kitab-kitab yang telah dikanonisasi oleh bapak-bapak gereja. Kalau dahulu tidak salah ada 70 berapa ya, 77 atau 73 menjadi 66 kitab. Tumben Wa'alabu ini jujur ya. Dan yang lucunya, Wa'alabu mengatakan Kristen Protestan tidak punya kontribusi selain hanya merecoki saja. Tumben Wa'alabu ini jujur ya. Dan beberapa waktu yang lalu juga Wa'alabu itu menyampaikan satu statement yang konyol dan lucu juga ya. Dia mengatakan mungkin ya karena sudah mulai jengah dengan Kristen Protestan, dia berharap ada satu tidak perlu agama begitu, bikin aja satu komunitas atau organisasi murid Yesus begitu. Kayaknya Wa'alabu dan Bahudin ini sudah tidak mementingkan tentang ajaran agama atau agama Kristen. Mereka lebih mementingkan menjadi para pengikut Yesus atau murid Yesus, dan mungkin nanti akan keluar agama baru diinisiasi oleh mereka berdua ya. Padahal ya kalau Yesus hidup gitu kira-kira tidak kenal lah sama orang-orang ini, karena Yesus hidup mengajarkan ketauhidan, sementara orang-orang ini kayak Wa'alabu, Bahudin dan lain sebagainya itu mereka mengajarkan satu akidah yang sama sekali tidak pernah diajarkan oleh Yesus, yaitu Trinitas atau Tritunggal. Teman-teman sekalian, kalau membicarakan Wa'alabu atau Rudy Yohanes itu sebenarnya menurutku bukan debater lah. Ini tepatnya bacoter, ini ngeyeler. Karena orang ini ketika dia berdiskusi, dia berdialog, dia menafsirkan tentang ajaran agama, entah agama dia sendiri maupun agama orang lain, khususnya kitab suci dia sendirilah. Kalau kitab suci orang lain mungkin tidak punya kemampuan. Ketika dia menafsirkan Bible begitu, penafsirannya itu semau-maunya gitu. Tidak pernah ada satu metodologi yang jelas. Apakah penafsirannya atau pemahamannya itu menggunakan metodologi dengan pendekatan bahasa,
atau pendekatan linguistik, ataukah pendekatan sejarah, ataukah pendekatan hukum, atau pendekatan sosiologi, pendekatan-pendekatan yang lainnya. Kalau Pak Labu ini tidak ada pendekatannya ya, nggak ada metodologinya. Dia itu asal ngeyel, pokok ngeyel gitu aja. Makanya kalau para teolog, para akademisi itu kalau menghadapi Pak Labu kesulitan. Karena yang dia hadapi itu seorang yang penuh asumsi. Argumentasinya tidak sistematis, tidak ada metodologinya. Ibarat main bola sama Pak Labu begitu, kita orang yang terbiasa ada metodologinya dalam menafsirkan atau memahami sesuatu. Ibarat main sepak bola, kita punya gawang, sementara dia tidak ada gawangnya gitu. Jadi bagiku ini bukan debater sebenarnya. Ini bacoter atau ngeyeler. Ini lebih tepat bukan orang yang berdialog. Ini kayak orang yang lomba ngeyel gitu. Dan orang-orang seperti ini memang susah dikalahin dalam tanda kutip, karena asumsi. Sekali lagi seperti orang yang tidak punya gawang, kemana kita ngegulinya? Coba teman-teman perhatikan ya. Aku masih ingat ya, ketika ada yang mengkritisi ya, ini belum masuk soal pemahaman agama. Ketika ada yang mengkritisi, gimana sih Pak Labu? Kok nama channelmu itu Sang Debaters, ada S-nya kan? Padahal dia itu personal, satu orang. Harusnya kalau satu orang, ketika dia memilih satu penggunaan atau nama atau label itu Sang Debater begitu, karena satu orang. Tapi dia ngeyel. Enggak, aku maunya begini kok. Itu masih dalam penggunaan nama channel itu. Belum yang lainnya. Seperti ketika dia membuat satu statement atau pernyataan atau kesimpulan, Yudas Iskariot Yudas Iskariot masuk surga. Ini kan pemahaman yang benar-benar melawan mainstream ya, melawan apa yang diyakini oleh seluruh teolog yang ada di dunia, teolog dari Kristen Katolik ya. Tetapi ya dasar Pak Labu menyambung-nyambungkan ayat yang sebenarnya tidak tersambung, kemudian membuat penafsiran-penafsiran yang akrobatik, kan diketawain. Kalau ini didengar oleh teolog-teolog, akademisi dari luar negeri gitu, ketawa, kok ada ya orang kayak gini ya. Kesimpulan bahwa Yudas Iskariot itu masuk surga begitu, kan lucu. Kenapa enggak sekalian yang memburu Yesus, yang menyalibkan Yesus itu masuk surga? Makanya yang jengah itu sebenarnya bukan debater Muslim. Yang lebih jengah itu mereka sendiri, kalangan internal mereka, seperti Muri Wali, kemudian Ezra Soru dan lain sebagainya, bingung dengan cara pemahaman yang disampaikan Pak Labu. Karena itu asumsi, tafsir akrobatik. Kalau orang waras yang namanya Yudas Iskariot pengkhianat ya pantasnya masuk neraka. Kalau Pak Labu masih muter-muter. Berbahaya itu bukan bagi Muslim, bagi mereka sendiri. Teman-teman sekalian, ya itulah Pak Labu ya. Ketika membuat satu statement, satu pendapat itu tidak ada metodologinya. Asal bacot, asal ngeyel. Makanya bagiku sebenarnya bukan debat, bacot terus ngeyeler. Aku pernah berdialog dengan Pak Labu dalam beberapa kali kesempatan, itu ketawa. Emang Yesus itu, siapa bilang di rahim Maria itu berproses embriologi seperti janin-janin yang lain? Kan konyol teman-teman. Menurut Pak Labu ya langsung jadi manusia di perutnya Maria itu. Jadi tidak ada proses embriologinya, tidak ada perkembangan janinnya, tidak makan melalui ari-ari ibunya. Bahkan mungkin karena di Bible tidak pernah dikatakan Yesus itu BAB, beol. Kata Pak Labu, Yesus tidak pernah beol.
Karena di Bible tidak pernah dikatakan demikian. Ini kan orang konyol. Sesuatu yang bisa dipahami secara rasional, logik, meskipun tidak tertulis. Yang namanya manusia ketika dalam rahim tentu bertumbuh, ketika lahir tentu makan, minum, dan sebagai konsekuensinya tentu membuang kotoran. Tapi walaupun membuat penafsiran sendiri. Ya itulah walaupun. Kalau kita sebagai muslim, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah berkehendak tentang sesuatu, itu Allah memerintahkan dengan kun fayakun. Kun, jadilah. Allah berkehendak jadi, fayakunu, maka berproses menjadi. Itu ada dua jenis fi'il ya. Kalau kun itu fi'il amar, kehendak atau perintah jadi. Kalau fayakunu itu fi'il mudhari, ada prosesnya. Jadi setiap yang berproses itu adalah ciptaan Allah. Semua makhluk yang diciptakan Allah itu ada prosesnya. Penciptaan alam semesta ada prosesnya. Bahkan diyakini sampai sekarang udah belasan miliar tahun ini masih mengembang. Penciptaan manusia juga ada prosesnya. Yesus itu juga ada prosesnya. Jadi kun fayakun itu bukan simsalabim. Kun, jadilah, fayakunu, maka berproses menjadi. Semua yang berproses menjadi itu adalah ciptaan. Itu pendekatan linguistik. Dan Yesus juga seperti itu. Dia berproses di rahim ibunya, bertumbuh, bahkan berproses dewasa. Tapi karena orang-orang kayak walabu ini kan buat lucu-lucuan aja lah. Hanya kuat asumsi, kuat ngeyel, kuat bacot. Dan itu pasti merepotkan para teolog, merepotkan akademisi. Karena sekali lagi orang seperti walabu itu karena memang tidak punya basic teologi ya ibaratnya main bola tidak ada gawangnya. Lawannya nggak bisa ngegulin gitu, asal bacot dan pendukungnya seneng. Tapi kali ini dia jujur bahwa Kristen Protestan tidak punya kontribusi terhadap perkembangan agama mereka, khususnya dalam hal kanonisasi. Bahkan Martin Luther diyakini walabu itu seorang Katolik yang dianggap bidat. Jadi walabu mulai bingung dengan dirinya sendiri. Itu aja teman-teman yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.